Pagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya harap untuk ketua kelas menyiapkan berdoa kita bersama-sama. Selamat pagi semuanya, sehat semua? Alhamdulillah ya. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mereka mau mengabsen dulu semuanya. Nanti yang masuk silakan bilang hadir itu ya. Afifah Sahira, Afifah Anajwa, Aida Rahma Syamsani, Aisyah Khairatus Solihah, Afifah Khairul Nisa, dan Rahman Nisa. Silakan dikeluarkan buku tulisnya, lapisnya. Kita akan belajar tentang rasio. LKS, buku catatan, alat tulis. Sudah siap semua? Sebelumnya memang Bapak siapkan kalian dari 19 anak ini Bapak bagi jadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok beda ya, beda itu warnanya itu berarti mempunyai ciri khas tersendiri. Kelompok 1 warna hijau, kelompok 2 warna merah, kelompok 3 warna kuning, kelompok 4 warna putih. Tunjukkan yang terbaik dari kekompakan kalian per kelompok karena kita akan belajar rasio dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kekompakan dalam kelompok itu sangat dibutuhkan. Selain kalian nanti akan mendapatkan nilai sesuai dengan kerja kelas kalian per kelompok, nanti juga akan ada tambahan bonus kecil-kecilan ya, bisa ambil permen atau mungkin bisa mendapatkan pulpen. Tentunya harus ada kekompakan dari kalian ya. Kalau nanti ada kelompok yang lupa, saling mengingatkan ya, itu sekilas tentang kerja tim. Sebelum kita lanjutkan, mari kita cermati dulu tentang tujuan kegiatan pembelajaran. Kita baca bersama-sama. Tujuan kegiatan pembelajaran: 1. Siswa kedua, yang ketiga, nah dari sinilah kalian akan paham kenapa toh Bapak kemarin suruh membawa suatu benda atau suatu bentuk dari lingkungan tumbuhan untuk dibawa ke sekolah. Ada yang besar dan yang kecil. Ternyata ada masalah, ada manfaatnya. Sini ya, setelah kalian menjelaskan pengertian rasio, nanti kalian akan menyebutkan contohnya, contoh dari per kelompoknya ya. Nanti silakan nanti maju ke depan setelah kita berikan penjelasan pengertian rasio, dan kalian harus bisa menyebutkan itu contohnya apa. Namun sebelumnya nanti ya, kita tunjukkan nanti. Kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya kita pahami video berikut ini.
hubungan perbandingan antara dua kelompok yang berbeda dengan satuan yang sama. Adapun rasio bagian terhadap keseluruhan menyatakan perbandingan dari bagian terhadap keseluruhan. Misalnya A banding B menyatakan rasio bagian A terhadap B. Ya, sebelum kita mengupas masalah rasio, mari kita buka LKS kita di halaman 64. Setelah menonton video tadi, baik Pak harap akan ada gambaran apa yang mau kita bahas masalah rasio ya. Itu ada bunyi dari pak. Nah, terus ada kelereng. Berapa tadi kelerengnya? 15 dan ada 10 ya. Cuma contoh aja. Sekarang kita fokus ke buku LKS yang sudah kalian siapkan, halaman 64. Pengertian rasio. Coba dibaca Aida. Pengertian rasio. Rasio merupakan suatu pernyataan untuk membandingkan dua atau lebih besaran. Perbandingan dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Dalam hal ini, perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan. Ya. Jadi rasio merupakan suatu pernyataan untuk membandingkan dua atau lebih dari suatu besaran. Dua atau lebih. Kalau satu bisa tidak? Kalau satu bisa tidak? Tidak. Namanya pembandingan harus ada yang dibandingkan. Jadi setidaknya minimal 2 atau lebih, 3, 4 boleh. Ya, boleh. Kita kalau sudah meringkasnya seperti yang dibaca Aida tadi temanmu. Kemudian perbandingan dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Apa itu pecahan? Kemarin kita sudah bahas. Dan itu ada pembilang dan penyambung. Kemarin ya. Misalnya situ tadi dijelaskan di video ada 3/5. Ini pembilang, ini penyambung. Makanya berada dari suatu pecahan. Dijelaskan tadi di video ya. Ada angka 10 dengan angka 15. Ini belum sederhana, masih bisa disederhanakan lagi. Di antara kita bentuk pecahan biasa 10/15. Sama-sama kita bagi berapa anak? 5. Coba kita bagi 5. Maukah 10 bagi 5? Bisa ya? 15 harus mau. Ternyata bisa ya? Bisa. 10 bagi 5 2, 15 bagi 5 3. Sampai di sini kira-kira masih bisa disederhanakan lagi tidak? Tidak. Berarti sudah mentok ya. Sudah terakhir. Ini adalah merupakan definisi dalam hal ini perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan. Sudah seperti ini. Sudah mentok. Jadi kalau seperti 10 banding 15 belum dikatakan rasio yang paling sederhana. Bisa disederhanakan lagi. Kita lihat lagi di LKS ada gambar 3 anak-anak yang bernama siapa pertama? Diana, Budi, Robi. Dalam gambar tersebut kira-kira apa yang dibandingkan? Berat badannya, tingginya, atau umurnya? Tahu dari mananya? Dari penjelasan bawahnya Pak, ya kan? Sudah ada jelaskan dulu 36 kilo untuk berat badannya dia. Nah, 40 kg untuk berat badannya Budi dan Robi 45 kg. Itu belum sederhana ya. Nah, maka bisa disederhanakan lagi itu. Misalnya di situ tentukan rasio berat badan Diana dan Budi. Tes dan jelaskan. Ini materi kemarin agak hapus karena untuk mengingatkan. Berat badannya 36 kg. Terus Budi 40 kg. Robi badannya, Baby itu berat badan ya. Kalau berat badan
Diana. Eko buat D. Kalau Budi kita singkat B. Kalau Noki berarti kita singkat R. Berat badan Diana terhadap berat badan Budi berapa nak? 30. Nah, G 4. Kita sederhanakan. Bagi berapa kira-kira? Bagi 4. Kita coba. 26 bagi 4 siapa yang bisa? 9. 40 bagi 4 berapa? 10. Akhirnya sudah 10. Bisa disederhanakan lagi tidak? Tidak. Sudah nonton ya, dan terakhir nih ya. Ya, berarti perbandingannya adalah sama dengan 9 banding 10. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh kedua, ketiga, keempat, saya rasa kalian sudah bisa semua. Berdasarkan satu contoh ini aja. Kalau belum paham juga bisa membaca lebih lanjut itu contoh yang ada di LKS. Sebelum Bapak lanjutkan nanti terhapus apa catatan yang ada Bapak tulis, silakan kalian tulis dulu anak. Nih, rasio merupakan pengertian rasio. Boleh ditulis. Tapi sama juga dengan di LKS, juga yang di LKS tulis sama juga. Anak menunjukkan bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri di rumah, di kelas, maupun di masyarakat. Jadi kalau nanti ada permasalahan dalam kelompok, maka harus diselesaikan dengan bersama-sama. Yang tidak tahu minta tolong, yang tahu dari mana itu asalnya, caranya. Yang sudah tahu tidak boleh berdiam diri. Selesai? Ya, kita selesai. Masih ada dulu. Buat satu. Ya. Kelompok kita sudah masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok yang identitasnya warna hijau. Silakan ke depan. Yang menjelaskan tentang kelompoknya ditemani yang membaca contohnya berada di samping kanannya, satu samping kirinya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rasio. Rasio merupakan suatu pernyataan untuk membandingkan dua atau lebih besaran. Contoh yang kami tunjukkan ada dua contoh. Contoh yang pertama adalah pensil warna yang berukuran panjang dan yang berukuran pendek. Contoh yang kedua adalah bibit sawit. Bibit sawit yang masih berukuran kecil dan yang sudah besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Berdasarkan presentasi atau dia menyampaikan pengertian rasionya dari kelompok 1. Jadi nanti kelompok berikutnya tolong diamati ya. Setelah salam beri teman yang lainnya untuk menjawab salam. Tadi terlalu semangat, tapi tidak apa-apa. Itulah kalau kelompok ambil duluan pasti ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Tapi semuanya bagus dan hapus untuk kelompok 1 sekali lagi. Kita mengambil permen 3 di belakangnya. Ambil permen 3. Ya, 1, 2, 3. Belakang. Belum tentu nanti kelompok 2 bisa mengambil sama permen 3 ya. Kalau 2 ngambilnya berarti nilainya menurut kajian Pak Eko di bawah kelompok 1. Keempat berarti lebih bagus daripada kelompok 1. Karena tadi sudah bagus, suaranya kencang tadi ya, kelompok 1 ya. Cuma cepatnya untuk memberi salam pada kelompok lain lupa tadi ya, nggak ada jedanya, tidak apa-apa. Semua itu perlu pembelajaran. Berikutnya silakan kelompok 2. Ya, ketua kelompoknya menyampaikan. Terus contoh-contohnya berada di kanan dan kirinya. Ya, silakan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
besaran. Contoh yang kami bawa adalah bahan satu dalam yang kecil dan satu yang dalam yang besar. Dan contoh kedua adalah botol minuman yang satu kecil dan yang satu besar. Kemudian masalah penilaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulangan. Ya, kita nilai bahwasanya untuk kelompok 2 memang memberikan jeda untuk menjawab salah, kelompok lainnya bagus, tapi suara masih kalah dengan kelompok 1. Kemudian yang keduanya untuk menyampaikan apa pengertian rasio, tadi ada kata pecahan ya, padahal artinya pernyataan. Apa? Silakan ambil permen 3. Silakan duduk. Ya. Jadi bisa mengambil kesimpulan, oh berarti saya itu kelompok 2 dan kelompok 1 nilainya sama gitu ya. Berikutnya kita tampilkan kelompok 3 dengan identitas warna kuningnya ya. Silakan duduk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perbandingan rasio. Jadi rasio adalah merupakan suatu pernyataan untuk membandingkan 2 atau lebih besaran. Untuk contohnya, kami membawa pensil warna yang berukuran kecil dan yang berukuran besar. Yang kedua, kami membawa buku yang berukuran kecil dan buku yang berukuran besar. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus, sudah bagus. Ada yang kelebihan, artinya dari kelompok lain yang sajikan tadi, ternyata kekurangannya sudah dilengkapi oleh kelompok 3. Misalnya dia ada kata terakhirnya permohon maaf jika ada kekurangan ya. Silakan ambil permen 4. Nah, silakan. Berikutnya terakhir kelompok 4 dengan identitas warna putihnya. Silakan maju ke depan. Yang presentasi dan membawakan contohnya. Nampak di depan Afifah Anajwa dampingi oleh Ira Veronica, satunya lagi dampingi oleh Azam Subtio. Silakan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pengertian rasio. Rasio merupakan suatu pernyataan untuk membandingkan 2 atau lebih besaran. Contoh rasio yang pertama yaitu pensil yang berukuran kecil dan pensil yang berukuran besar. Contoh rasio yang kedua yaitu bibit cabai yang berukuran kecil dan bibit cabai yang berukuran besar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua teman. Perlu kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk tampilan terakhir itu usahakan perfect atau sempurna. Ternyata memang sudah dilakukan oleh kelompok 4 karena ada pembelajaran dari sebelumnya. Tidak apa-apa dan kita maklumi, jangan berkecil hati untuk kelompok lainnya ya, karena dia tampil di antara terakhir ya. Kalau sempurna silakan ambil permen 5. 5 pas bagi dan satu ini ya. Nah, itu 5 ya. Ya silakan kembali. Anak-anak semua, untuk menghilangkan ibarat kita enggak, mari kita jeda sejenak pembelajaran pagi hari ini. Kita buat speaking ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Bisa ya?
Kemudian silakan hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Ya. Jauh. Tangkap. Siapa yang kalah nanti dia akan kena tangkapannya. Aturannya nanti kita pinsul terlebih dahulu. Yang kalah akan menyiapkan tangannya seperti ini. Yang menang akan bergerak action. Kalau dekat-dekat, jauh-jauh, dekat-dekat, jauh-jauh, tangkap langsung sekerahnya. Siapa tahu bisa tertangkap di tangan temannya. Siap? Siap. Ya, mulai pinsul. Ya, sudah dapat. Nah, siap-siap ya. Siapkan tangannya bagi yang kalah. Jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, tangkap. Jadi begini, jangan tertipu dengan temanmu. Dia begini, kamu begini, jangan. Dekatkan aja, dia ada di atas sininya. Ya, ada itu. Ya, nah, ulangi. Ini dapat Aisyah pinter sih. Ini kan, jangan ya. Yuk, ulang. Siapa yang bisa menangkap lawannya nanti silakan ambil permen. Masih ada stok permen ya. Nah, satu aja. Yuk. Jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, tangkap. Yang bisa ketangkap siapa? Ya, 1, 2. Silakan ambil permen 1. Yang bisa menangkapnya, ambil permen 1. Yang bisa menangkap dan ambil permen. Baru saja. Cuma 2 yang bisa nangkap. Ambil permen. Bisa nangkap. Oh, nggak bisa ya, nggak usah. Yang bisa menangkap. Nah, selesai ya. Gitu aja. Untuk memudahkan. Ada pertanyaan anak-anak masalah rasio? Ada? Jawab tidak. Kalau tidak, Pak Eko sebelum mengasihkan contoh soal, kita akan membuat suatu contoh yang ada di layar ya, supaya siap baca. Salah yang ada depannya, silakan baca itu contoh. Nah, dari situ aja dong. Bak nomor. Ingat terjadinya yang tidak bisa jangan mengganggu, yang bisa jelaskan berbagi ilmu. Sudah selesai semua 4 soalnya, misalkan untuk kelompok 3 ya, tepuk tangan kelompok 3. Empat soalnya, tepuk tangan. Ya, sekarang ke depan, satu lembar, ke depan aja. Ya. Nama kotanya belum? Nama aku belum. Nama kota.
Ya silakan ke depan dipresentasikan, dijelaskan. Karena tadi pertama selesainya adalah kelompok 1, 2, 3 ya. Silakan depan ketuanya dan anggotanya juga. Pertanyaan kan? Atau itu lagi? Ya. Silakan dijelaskan yang nomor 1. Nomor 1. Yang nomor 1, ada banyak ayam, ada 5. Tapi kan kaki ayamnya cuma 2. Jadi total kaki pada ayam adalah 10. Jadi bagi juga biasanya ada satu ini diterat-terat. Silakan dicatat bukunya, dirapikan maksudnya. Jangan lupa untuk PR-nya dikerjakan rumah. Bagus sekali. Yang tidak tahu memang tanya yang tahu pun juga tidak sungkan-sungkan untuk berbagi ilmunya. Namun demikian, kalaupun nanti ada bonus yang beda untuk ambil permen ataupun pulpen, jangan berkecil hati. Seperti itulah ya kehidupan ya. Kehidupan itu semacam itu. Tidak mungkin tidak bisa sama dengan yang lainnya. Tapi setidaknya kita tidak terlalu jauh untuk mengejar pelajaran pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas menyiapkan yang berkaitan apa yang telah kita dapatkan pada hari ini, mendapat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan punya kalau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hari ini kita nanti pulang ke rumah masing-masing ya, jangan langsung memasakkan air ke rumah kemana, jangan pulang dulu aktivitas biasanya, maka ibadah istirahat ya, baru selesaikan urusan tadi yang mendapat air tadi. Paham ya? Dan ilmu kita dapat pada hari ini barokah dan bermanfaat. Pulang yang cepat pada hari ini adalah kelompok yang pertama yang berhasil mendapatkan pulpen 2. Nomor 3. Kemudian nilai yang bagus daripada kelompok 2. Ya.